大战在即，私闯边界的都是奸细。可惜我今非戏子啊！行来，你们还是第一个敢。 宝物关系宗门重任，若是完血子大人地位崇高，这鬼灭术。Halo para pecinta Donghua sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng atau A Will Eternal di part yang ke-33. Pada part sebelumnya, Ye Zhang telah mendapatkan harta keabadian dari sekte aliran darah. Walaupun dia merasa kecewa karena harta keabadian itu hanya tempurung kura-kura, Ye Zhang sudah tidak mau menunda waktu lagi untuk kembali ke sekte Lingxi dan menjadi dirinya sendiri sebagai Bai Xiaojun. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik, dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Sebelum Ye Zhang memasuki wilayah sekte Lingxi, dia harus melintasi perbatasan terlebih dahulu. Ye Zhang merasa optimis karena dengan identitasnya sebagai putra darah, dia pasti bisa melewati penjaga perbatasan dengan mudah. Namun tiba-tiba, dia mendapat serangan yang entah dari siapa. 都对我俯首称臣，毕恭毕敬，牌面了，奈何放弃了这么多。哪个不长眼的？ Serangan itu ternyata berasal dari keluarga di perbatasan yang menganggap bahwa siapapun yang melintasi perbatasan adalah seorang pengkhianat. Mereka yang tidak tahu kalau Ye Zhang adalah putra darah, mereka pun langsung melakukan tindakan untuk menyerangnya. Di situ, Ye Zhang lagi-lagi melihat pohon hantu yang sama persis ketika dulu dia menumpas pemberontakan keluarga Luo Chen. Karena merasa familiar, Ye Zhang pun tidak akan terpengaruh lagi oleh energi pohon hantu itu, dan pertarungan pun dimulai. Tanpa banyak membuang waktu, Ye Zhang langsung saja menyerang pusat kemampuan mereka, yaitu pohon hantu. Alhasil, tetua dari keluarga tersebut akhirnya memohon kepada Ye Zhang agar tidak melanjutkan serangannya karena pohon tersebut adalah harta unik keluarganya yang juga tugas dari sekte. 为我族特有的宝物，关系宗门中，手下留情啊！此事为 Ye Zhang pun menjelaskan kalau tugas Ye Zhang jauh lebih penting karena dia adalah putra darah. Tetua keluarga pun lalu mewakili seluruh pasukannya untuk memohon maaf atas kesalahpahaman yang mereka lakukan kepada putra darah. 人地位崇高，魏国，请您宽恕。此番用作防卫营地。 Ye Zhang kemudian bertanya tentang hubungan antara pohon hantu ini dengan keluarga Luo Chen dulu. Tetua keluarga lalu menjelaskan kalau para leluhur tidak ada yang menghendaki bergabungnya keluarga Luo Chen selain leluhur Han Yan sendiri. Leluhur Han Yan juga mengutus mereka agar bertukar benih pohon hantu dengan keluarga Luo Chen. 他们前来投诚，大家本不同意种子相赠，他们又怎会有此等下他们？ 又命我族将一粒种。 Ye Zhang tiba-tiba merasakan kalau harta keabadiannya itu memberikan sebuah respon. Untuk itu, dia pun langsung saja menghentikan pembicaraan dengan tetua keluarga dan langsung saja pergi meninggalkan mereka. 谢血子大人宽恕，老朽谨遵血子大人教诲。走了。血子大人已经走了。
Setelah menjauh dari keluarga itu, Ye Zhang tidak menyangka jika aura kabut dari pohon hantu menyebabkan harta keabadian mulai memberi respon. Tiba-tiba muncul sebuah penglihatan dari dalam tempurung itu yang membuat Ye Zhang jadi penasaran. Lalu kemudian nampaklah kepala kura-kura yang mulai keluar. Namun dia merasa takut dengan Ye Zhang sehingga dia pun kembali masuk. Ye Zhang yang mulai merasa geram akhirnya mengocok tempurung itu hingga membuat si kura-kura jadi teler. Dan setelah itu energinya pun mulai aktif sehingga Ye Zhang pun mengalami sebuah penglihatan di alam kesadarannya. Di situ lautan roh Ye Zhang mulai mengkristal sedikit demi sedikit. Untuk itu Ye Zhang pun mencoba memperkuat lautan rohnya agar kristal tersebut bisa melebar dengan luas. 竟然让我来催动灵海试试看。Harta keabadian itu ternyata bisa meningkatkan lautan keabadian Ye Zhang dengan cepat. Dengan dia berlatih beberapa menit saja, itu sudah setara dengan latihan Ye Zhang biasanya selama sebulan. Setelah mencoba harta keabadian itu, Ye Zhang pun segera melanjutkan perjalanannya. 小乌龟确实是个永恒宝贝。 Di dalam sekte Lingxi, terlihat ketua sekte yang sedang berdoa supaya Bai Xiaojun selalu berada dalam lindungannya. Ketua sekte ternyata telah memantau lokasi Bai Xiaojun menggunakan liontin roh, tapi nafas Bai Xiaojun tiba-tiba hilang ketika dia sudah meninggalkan sekte Lingxi. Lalu tiba-tiba liontin roh seketika memberikan sebuah respon. 请保佑小纯的孩子平安无。 Tanpa terasa, Ye Zhang sudah berada tepat di pintu masuk rumahnya, yaitu sekte Lingxi. Namun di sini Ye Zhang merasa gugup, bahkan sampai berlatih dulu untuk menyapa para saudara sekte Lingxi. 也不知道大家会不会冤我。多年不见，大家还好吗？啊，多年，小妹，大师兄，我回来了，来了。 Dengan perasaan yang gugup itu, Ye Zhang pun mulai menyadari jika perasaan itu timbul adalah karena penampilannya masih sebagai Ye Zhang, bukan Bai Xiaojun. Oleh karena itu, Bai Xiaojun pun mengubah penampilannya yang sejati. 如今，白小春回来了。 Ketua sekte yang terus memperhatikan liontin roh akhirnya lega dengan nafas Bai Xiaojun yang kembali. Sedangkan di sisi lain, Bai Xiaojun merasakan lagi udara sekte Lingxi yang sudah lama menghiasi masa kecilnya. Di sini kita juga akan diperlihatkan dengan suasana kehijauan dari sekte Lingxi yang cerah, tidak seperti sekte aliran darah. Hai. Tidak lupa, Bai Xiaojun juga menyapa para ayam ekor roh yang menjadi kenangan Bai Xiaojun ketika masih remaja. Ayam ekor roh pun sontak saja jadi was-was karena si maling ayam kini sudah kembali ke rumahnya. Bai Xiaojun melanjutkan menyapa orang-orang di berbagai tempat yang menjadi kenangannya dulu, termasuk tugu ujian bahan obat di mana sekarang masih belum ada yang memecahkan rekor nilai Bai Xiaojun sehingga seluruh tugu memunculkan gambar kura-kura khas milik Bai Xiaojun. Tetapi Bai Xiaojun rupanya terlihat seperti orang asing bagi para muda-mudi yang melihatnya. 只要有一传奇，看来是给宗门后辈带来了巨大的毅力，一定能超。谁呀？不知道啊。是啊，你认识吗？不认识。Lalu terlihat seorang pedagang lukisan yang sedang dikerumuni oleh para bocil. Pedagang itu berkata jika lukisan ini limited edition dan sosok di dalamnya adalah seorang legenda. Sementara itu, seorang bocil yang sudah mendapatkan lukisan tiba-tiba direbut lukisannya oleh Bai Xiaojun dan diberi tanda tangannya. Hal itu membuat si bocil menangis karena telah dianggap merusak lukisannya. 藏着吧，但千万不要过分感动哦。
Kemudian Bai Xiaojun mendatangi patung dirinya yang legendaris dan berteriak sekeras-kerasnya bahwa sang legenda yaitu Bai Xiaojun kini telah kembali. Setelah mendengar jika Bai Xiaojun telah kembali dan akan menuju pasar, para warga pun jadi kocar-kacir karena mereka takut jika Bai Xiaojun nanti akan membawa masalah lagi seperti sebelumnya. Sesampainya di pasar penuh kenangan, Bai Xiaojun tidak melihat satupun orang yang akan menemuinya. Bai Xiaojun pun lalu mendengar suara gelak tawa masa lalu, akan tetapi suara gelak tawa itu terus mendekat. Dan ternyata suara itu bukanlah ingatan masa lalu, melainkan suara asli dari para warga yang ingin bertemu dengan dirinya. 依旧无法失去你们内心的阴影，那么近，那么真实。 Para warga pun berbondong-bondong ingin bertemu dengan Bai Xiaojun yang legendaris itu. Melihat antusiasme warga itu, Bai Xiaojun merasa senang karena dia masih diingat oleh warga. Lalu tiba-tiba seseorang menarik tangan Bai Xiaojun yang itu tidak lain adalah Hao Xiaomei. 刚才那场面，你也不知道避一避。 Hao Xiaomei berkata jika Bai Xiaojun telah membuat semua orang jadi khawatir. Dia memberitahu Bai Xiaojun jika ada sesuatu di pipinya yaitu bekas kecupan dari para wanita. Hal itu membuat mereka berdua pun jadi tertawa. Hao Xiaomei lalu memeluk Bai Xiaojun untuk melepas rindunya setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Dan setelah mereka lama berpelukan, Hao Xiaomei pun meminta maaf karena tindakannya itu tidak lain adalah karena dia sudah lama merindukan Bai Xiaojun. 不离开了。刚才失了态，因为太久没见小纯哥哥。 Hao Xiaomei kemudian meminta Bai Xiaojun untuk menceritakan perjalanan panjangnya selama ini. Bai Xiaojun pun memberitahu Hao Xiaomei jika beberapa tahun ini dia melewati banyak kejadian yang berbahaya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah apa-apa bagi Bai Xiaojun karena tujuannya adalah membuat orang-orang kuat menjadi tunduk kepadanya. Bai Xiaojun juga menambahkan jika beberapa orang kuat yang kultivasinya sudah mencapai tahap Nation Soul bahkan ingin mengangkat Bai Xiaojun menjadi anak angkatnya. 铜镜修士跪地称臣，一个眼神，这种赞许拉拢，还非要连一直的几个元婴老怪都忍不住对我各我做什么意思？那 Hao Xiaomei lalu kembali bertanya tentang adakah seseorang yang Bai Xiaojun sukai selama perjalanan panjangnya itu. Akan tetapi Bai Xiaojun tidak ingin menceritakan hal itu karena ceritanya yang juga begitu panjang. Tak lama setelah itu, sebuah pengumuman berkumandang yang berbunyi bahwa ketua sekte menyuruh Bai Xiaojun untuk pergi ke aula leluhur. Mendengar pengumuman tersebut, Bai Xiaojun pun lalu berpamitan kepada Hao Xiaomei dan kemudian bergegas menuju aula leluhur. Setelah Bai Xiaojun pergi, tiba-tiba datanglah Tiedan yang juga ingin bertemu dengan Bai Xiaojun karena sangat rindu. Hao Xiaomei lalu menenangkan Tiedan agar bersabar dulu karena Bai Xiaojun sedang ada urusan yang mendesak. Di aula leluhur, ketua sekte mengkhawatirkan Bai Xiaojun karena menganggap remeh pengawasannya. Bahkan Bai Xiaojun berani menyembunyikan nafasnya untuk lepas dari pengawasan. Hal itu membuat sekte memberitahu kepada dunia luar jika Bai Xiaojun kini telah mundur. Tujuannya itu tidak lain adalah supaya tidak ada lagi orang jahat yang berusaha mengincar Bai Xiaojun di sekte Lingxi. Bai Xiaojun pun meminta maaf karena telah membuat semua orang jadi gelisah. Sebagai permintaan maafnya, Bai Xiaojun berjanji akan menebus kesalahannya itu dengan cara memurnikan obat untuk sekte.
Ketua sekte lalu menyuruh Bai Xiaojun untuk melupakan hal tersebut dan menyuruhnya untuk fokus saja ke peperangan yang akan dimulai. Ketua sekte memberitahu jika sekte Lingxi telah mengirimkan kelompok praktisi pertama ke pegunungan Luoxing. Ketua sekte lalu menyuruh Bai Xiaojun untuk memulihkan dirinya dulu setelah perjalanan yang begitu panjang. Setelah itu, Bai Xiaojun diminta untuk bergabung dengan kelompok praktisi keempat pada keberangkatannya nanti. Tapi di lain hal itu, ketua sekte juga memberikan tugas utama kepada Bai Xiaojun, yaitu membunuh salah satu dari 4 putra darah paling beringas yang tidak lain adalah Ye Zhang. Mendengar hal itu, Bai Xiaojun pun jadi terkejut karena mana mungkin dia harus membunuh dirinya sendiri. Bai Xiaojun pun mengiyakannya saja sambil membenarkan perkataan ketua sekte jika sosok Ye Zhang ini benar-benar ganas. Bai Xiaojun meyakinkan ketua sekte bahwa dia akan memastikan jika hidup Ye Zhang akan berada di tangannya. Melihat Bai Xiaojun yang bersemangat itu, ketua sekte merasa senang karena akhirnya pikiran Bai Xiaojun telah tercerahkan. Bai Xiaojun pun berjanji jika dia akan membunuh Ye Zhang di medan perang nanti. Mendengar hal itu, ketua sekte pun jadi yakin jika kualifikasi Bai Xiaojun saat ini, dia pasti bisa membunuh Ye Zhang. Ketua sekte menambahkan jika Bai Xiaojun berhasil membunuh Ye Zhang, maka dia akan mendapatkan hadiah latihan tertinggi dan namanya juga akan tertulis dalam daftar warisan. Ketua sekte menjelaskan jika daftar warisan adalah akar dari sekte Lingxi. Untuk itu, Bai Xiaojun harus menerobos ke tahap inti emas untuk masuk ke dalam daftar warisan. Faktanya, hal tersebut jugalah yang membuat Li Qinghou mengasingkan diri. Daftar warisan itu bisa digunakan untuk menaikkan status dan memperoleh sumber daya yang besar dari sekte yang digunakan untuk meningkatkan statusnya sendiri. Lalu tiba-tiba awan petaka pun muncul yang menandakan bahwa sudah waktunya bagi Li Qinghou untuk memadatkan inti. Ketua sekte lalu menjelaskan jika Li Qinghou kini telah menghadapi situasi kritis di mana dia sedang mempertaruhkan basis kultivasinya demi menerobos. Jika dia sampai gagal di tahap ini, maka kemungkinan besar basis kultivasinya akan terhapus. Mendengar penjelasan itu, Bai Xiaojun tentu saja berharap jika orang yang selalu merawat dan menyayanginya sejak kecil itu bisa berhasil menerobos. Li Qinghou akhirnya telah berhasil menyelesaikan kultivasinya ke tahap inti emas. Ketua sekte mengumumkan bahwa Li Qinghou kini telah resmi menjadi calon pewaris sekte Lingxi. Terlihat ketua sekte dan tetua Shu sedang menyambut keberhasilan Li Qinghou diikuti oleh para murid yang memberi selamat kepadanya. Lalu tiba-tiba Bai Xiaojun datang yang membuat perhatian Li Qinghou fokus tertuju padanya.师兄，恭喜你！李叔，李叔。Li Qinghou benar-benar pangling melihat Bai Xiaojun yang kini sudah dewasa. Dia sudah lama sekali tidak bertemu dengan murid kesayangannya itu. Bai Xiaojun kemudian berlutut dan memberi ucapan selamat atas pencapaian Li Qinghou. Dia juga merasa berdosa kepada Li Qinghou karena telah meninggalkannya selama bertahun-tahun. Tetapi Bai Xiaojun menegaskan bahwa dia tidak pernah berhenti untuk berlatih. 弟子不孝，多年在外，谨记李叔教诲，修行从未松懈。
Li Qinghou lalu menyuruh Bai Xiaojun untuk berdiri sembari mengamati pertumbuhan Bai Xiaojun yang membuatnya pangling. Di sini, Li Qinghou sangat terkejut melihat kultivasi lautan roh Bai Xiaojun yang sudah berada di lapisan ketiga. 长大了，长高了不少，怕还是不够。3层灵海化境的。 Li Qinghou lalu bertanya kepada ketua sekte bagaimana kondisi dan keadaan antar sekte saat dia pergi. Ketua sekte lalu berkata jika hubungan antar sekte terus bergesekan yang membuat perang besar akan segera terjadi. Untuk itu, ketua sekte mengirimkan kelompok murid pertama ke Gunung Luoxing untuk persiapan perang. 大战在即。 第一批弟子。 Sedangkan untuk sekte aliran pil dan sekte aliran mistik kini didominasi oleh sekte aliran mistik karena dia sudah menundukkan setengah dari wilayah sekte aliran pil. Dengan fakta tersebut bisa dipastikan kekuatan dari sekte aliran mistik akan semakin besar. Sementara untuk sekte aliran darah kini dia berusaha menekan sekte Lingxi untuk memulai peperangan. 联系势力将空前壮大。 也赶在其前，全力逼我灵犀风宗。 Bai Xiaojun pun bertanya-tanya apakah tidak ada cara lain selain berperang. Li Qinghou pun dengan tegas mengatakan jika perang besar ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Kalaupun memilih untuk mengalah, itu juga tidak akan merubah keadaan karena mereka akan terus ditindas. 这场战争是无奈的，同样无奈。我们无奈。 血溪宗统不得不战，就算我们放弃晋升，可用在宗门存亡大事晋升的资格，也得不到对方的信任。 Di akhir perkataannya itu, Li Qinghou mengajak Bai Xiaojun untuk pergi ke sebuah tempat karena kultivasi Bai Xiaojun kini sudah memenuhi syarat. 随我来。你。 Li Qinghou kemudian membawa Bai Xiaojun ke sebuah pegunungan. Namun, Bai Xiaojun hanya menduga jika Li Qinghou ini masih belum stabil karena baru saja kembali dari kultivasinya. Tak lama setelah itu, Bai Xiaojun merasakan aura spiritual di mana dia tahu persis jika itu berasal dari sungai Tongtian. Tetapi, Li Qinghou menyeru Bai Xiaojun agar menggunakan mata dharmanya untuk melihat sekitarnya lebih jelas lagi. 可这里，已经注意到了，留心观察。看来你已经查你的四周。这是。 Bai Xiaojun pun jadi terkejut karena melihat sekitarnya yang ternyata adalah sebuah pegunungan tersembunyi. Dia pun lalu menyusurinya dan lalu turun di sebuah puncak. Di situ, Bai Xiaojun melihat lebih luas lagi hingga nampaklah gunung ke-9 yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Tiba-tiba terdengar suara leluhur yang melarang keras seseorang untuk melihat gunung ke-9 selain calon pewaris sekte. Bai Xiaojun pun hanya mengikuti Li Qinghou untuk memberi salam kepada sang leluhur, yaitu leluhur Tiemu. Tetapi leluhur Tiemu tetap marah kepada Bai Xiaojun karena dia melihat gunung ke-9. Oleh karena itu, dia pun menekan Bai Xiaojun supaya dia mengakui kesalahannya. 该看的是非传承序列。小娃娃，你可知罪？ Bai Xiaojun pun sontak meminta maaf karena merasa bersalah. Leluhur Tie lalu terkejut karena Bai Xiaojun masih bisa berbicara di dalam tekanannya yang begitu kuat. Li Qinghou kemudian memohon kepada leluhur Tie agar menghentikan penekanannya. 师尊，利亚还有说话的余力，筑基修为，
遭受老夫。 Leluhur Tie akhirnya menghentikan penekanannya dan mengancam Bai Xiaojun dengan menghukumnya berat jika dia melakukan kesalahan lagi. Di sini Bai Xiaojun merasa jika hal yang dilakukan oleh leluhur Tie tidaklah pantas kecuali dia sedang tidak mood. Untuk itu Bai Xiaojun pun berusaha merayu leluhur Tie dengan memberinya sebuah pil. 师祖在上，请受徒师祖笑纳。 Leluhur Tie tentu langsung menolak karena seorang leluhur tidak pantas menerima pil dari seorang junior. Tetapi Bai Xiaojun menjelaskan kalau dia bersusah payah selama berbulan-bulan hanya untuk memurnikan pil tersebut demi leluhur Tie. 材料，并以地火养炉数月，发炼制此丹，只选最优质的材料。 Leluhur Tie nampaknya masih jual mahal sehingga Li Qinghou pun melakukan drama dengan Bai Xiaojun untuk mendapatkan perhatian dari leluhur Tie, di mana Li Qinghou berpura-pura harus menghentikan peningkatan Bai Xiaojun jika dia tidak dikehendaki oleh leluhur Tie. 费不少。只要能让铁木师你炼此丹，想必应当的事情，此刻节衣缩食无异师祖满意，晚辈再怎么节衣缩食，那也是理所。无异于自断一臂。你又如何在战场上保护？ Akhirnya leluhur Tie pun jadi luluh dan mau menerima pil buatan Bai Xiaojun. Dia juga menenangkan Li Qinghou bahwa dia sudah setuju akan memberikan sebuah warisan kepada Bai Xiaojun. Setelah leluhur Tie mengeluarkannya, terlihatlah sebuah warisan di mana itu adalah gulungan latihan tentang tumbuhan prajurit. 不枉你为他屡次传音。 师尊答应了。 草木。 Leluhur Tie menjelaskan jika warisan itu berhasil dikuasai, maka Bai Xiaojun bisa menjadikan sebuah tumbuhan menjadi prajuritnya. Setelah menerima warisan tersebut, Bai Xiaojun pun berterima kasih sebanyak-banyaknya. 要用心参悟，不可懈。 Tapi Bai Xiaojun menyampaikan keluhannya di mana dia takut tidak akan bisa mempelajarinya sampai selesai karena dia akan segera dikirim untuk peperangan yang pasti membahayakan nyawanya. Alhasil, leluhur Tie pun memberikan harta spiritual berupa token yang bisa melindungi Bai Xiaojun dengan kekuatan tahap formasi inti. Setelah semuanya selesai, leluhur Tie pun meninggalkan mereka. 也罢。 这玉佩，哼，有其师必有其徒，便送与你防身吧。元婴意下，此乃结丹级别的护体灵。 Namun, Li Qinghou mulai penasaran dengan pil apa yang sebenarnya diberikan oleh Bai Xiaojun kepada leluhur Tie. Dengan begitu bangganya, Bai Xiaojun menjelaskan jika itu adalah pil fantasi yang bisa menjinakkan seluruh hewan yang ada di sekte Lingxi. Sontak saja, Li Qinghou pun jadi marah sehingga dia pun pergi menemui leluhur Tie untuk mengambilnya kembali. 是啊， 孟玄丹，回来我再收拾你。 Malam harinya, Li Qinghou menghimbau Bai Xiaojun agar berhenti melakukan hal-hal kocak seperti dia waktu kecil karena sekarang dia harus serius menyiapkan peperangan. Li Qinghou kemudian menunjukkan kekuatan tumbuhan prajurit yang harus bisa dikuasai oleh Bai Xiaojun. 战力的神通，天地万物是一种化草木生机为战力，皆有灵性，草木皆必发草木之力。 应之道，在于以自身修为激发。 Tumbuhan prajurit pun muncul sebagai pembelajaran Bai Xiaojun. Li Qinghou menjelaskan jika tumbuhan prajurit menerima perintah dari sebuah pil. Li Qinghou lalu membuat tumbuhan prajuritnya itu untuk menangkap Bai Xiaojun dan membawanya ke akar tumbuhan prajurit. 一阵化一兵，视为单兵。 Di sana, Bai Xiaojun harus menggabungkan inti spiritual itu untuk digabungkan ke dalam dirinya. Hal itu adalah langkah awal jika Bai Xiaojun ingin memulai jalan kultivasi tumbuhan prajurit. Tanpa membuang waktu, Bai Xiaojun pun memulai aksinya dengan melawan para tumbuhan yang menyerangnya.
Bai Xiaojun pun akhirnya telah berhasil menggabungkan inti spiritual tumbuhan prajurit. Dan setelah itu, dia pun kini harus terus melatihnya karena masih banyak tahapan yang harus dicapai. Li Qinghou bahkan mengatakan bahwa ada 18 macam prajurit pil dalam satu bab saja. 新卷，此卷内尚有便是悟通了草木皆兵的基本18种前人总结的单兵之法。 Bai Xiaojun terlihat sadar betul jika dengan kultivasinya saat ini akan membutuhkan banyak waktu dalam menguasai tumbuhan prajurit. Sementara di peperangan yang akan terjadi, Bai Xiaojun juga tidak mau menjadi beban bagi Li Qinghou. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kultivasinya secepat mungkin bagaimanapun caranya. Dan disinilah Bai Xiaojun mulai teringat jika dia memiliki harta keabadian sekte aliran darah, yaitu kura-kura loyo. 骗我说是什么永恒不灭危险才将你这小乌龟拿到手。 Tak ingin banyak basa-basi lagi, kura-kura loyo itu pun dikocok oleh Bai Xiaojun hingga dia teler dan mengeluarkan aura spiritual yang begitu padat untuk diserapnya. Alhasil, Bai Xiaojun pun memiliki peluang untuk mencapai penerobosannya. 只要有这小乌龟的香味。 Pada tahap latihannya ini, Bai Xiaojun harus melakukan pengkristalan pada lautan rohnya agar bisa terus meningkat dari yang sebelumnya masih berada di lapisan ketiga. Dan latihan pun dimulai. Tak jauh dari kediaman Bai Xiaojun, terlihat Tiedan yang langsung berubah menjadi wujud aslinya untuk memanggil seluruh binatang roh di puncak utara. Dengan sekali auman saja, para binatang berbondong-bondong untuk memenuhi panggilan Tiedan. Pemanggilannya itu bersamaan dengan selesainya sesi latihan Bai Xiaojun. Tiedan akhirnya bisa melepas rindu kepada tuannya itu yang bertahun-tahun sudah tidak pernah bertemu. Di sini, Bai Xiaojun terkejut dengan kekuatan Tiedan juga basis kultivasinya yang hampir menyamai Bai Xiaojun sendiri. 我但肯定每天都在努力修行，吃了不少苦吧？你啊，都快赶上你爹了。 Tiedan pun menceritakan jika dia rutin memakan 8 pil kelas atas setiap harinya. Ditambah lagi, Tiedan begitu dimuliakan dengan pijat dan mandi obat setiap malam di pavilion Muquan. Dia juga berkali-kali mendapat latihan di alam rahasia, sehingga tidak heran jika kekuatannya meningkat pesat hampir menyamai Bai Xiaojun. 木拳阁全套要欲推拿，老祖陪你秘境修炼，臭小子！ Bai Xiaojun kemudian mendengar suara aneh dari luar pintu sehingga dia pun membuka pintu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Bai Xiaojun ketika mengetahui jika Tiedan telah memanggil para binatang roh puncak utara. 好家伙，北岸战兽，这你控制他们？铁蛋儿。 Tak lama kemudian, portal teleportasi mulai terbuka di mana kelompok murid kedua akan berangkat untuk menyiapkan peperangan. Tujuan mereka kali ini tetap berada di pegunungan Luoxing yang lebih tepatnya berada di wilayah keluarga Luo Chen. Xiaojun menyayangkan apa yang ada di depannya itu karena dia tidak ingin mereka berangkat menuju ambang kematian. Pada keesokan harinya, Bai Xiaojun pun membuka gulungan latihannya di mana dia ingin meningkatkan kekuatannya untuk menghentikan peperangan.
Di situ, Bai Xiaojun menemukan resep pil peningkat vitalitas tubuh di mana itu adalah yang dibutuhkan oleh Bai Xiaojun saat ini. Bai Xiaojun pun mencermatinya lagi dan menyimpulkan jika pembuatan pil vitalitas sangatlah mudah. Bahannya hanyalah air dari sungai Tongtian yang dimasak dan dimurnikan langsung di dalam tubuh sendiri tanpa tungku apapun. Beberapa saat setelah itu, datanglah Zhou Xinji yang turun tidak jauh dari tempat Bai Xiaojun berdiri. Zhou Xinji nampaknya merasa tidak puas dengan latihan sungai Tongtian yang dijalaninya. Dia lalu ditenangkan oleh Sangguan Tianyou dengan mengatakan bahwa Zhou Xinji setidaknya memiliki kerja keras daripada Bai Xiaojun yang selalu malas-malasan. Bai Xiaojun pun jadi geram karena sejak pertama bertemu, Sangguan Tianyou tetap saja suka cari muka. Oleh karena itu, Bai Xiaojun ingin membungkamnya saat ini juga. Bai Xiaojun menjelaskan kalau dia sudah menguasai kekuatan sungai Tongtian walaupun dia terlihat hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Bai Xiaojun lalu membuktikannya dengan menyentuh air sungai Tongtian. Zhou Xinji dan Sangguan Tianyou mencegah Bai Xiaojun melanjutkan tindakannya karena Bai Xiaojun bisa saja mencair bersama sungai Tongtian. Namun mereka jadi terdiam ketika melihat Bai Xiaojun yang sudah membawa air sungai Tongtian. Bai Xiaojun pun kemudian melangkah dengan bangga meninggalkan mereka sambil mengucapkan kata-kata motivasi layaknya seorang tetua. Di sini, Zhou Xinji merasa terkejut karena melihat aura Bai Xiaojun yang sudah seperti seorang leluhur. Tindakan Bai Xiaojun barusan ternyata juga disaksikan oleh leluhur sekte Lingxi bersama dengan gurunya. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Bai Xiaojun meningkat secara drastis setelah merantau. Sekembalinya ke rumahnya, Bai Xiaojun merasa bangga karena bisa membungkam Sangguan Tianyou yang sok keras. Bai Xiaojun kemudian menyuruh Tiedan agar menjaga Bai Xiaojun dalam memurnikan pil vitalitas. Bai Xiaojun lalu memulai pembuatan pil tersebut diawali dengan pemadatan Qi. Setelah melakukan hal tersebut, dia pun berlanjut ke proses pembentukan pil. Tapi anehnya, Bai Xiaojun tidak merasakan perubahan apapun. Akhirnya, dia pun menambah daya Qi-nya karena Bai Xiaojun merasa kurang. Namun tiba-tiba, daya itu terpental kembali ke tubuhnya yang membuat tubuh Bai Xiaojun membesar dan ingin meledak. Oleh karena itu, dia pun segera keluar dari sana untuk meledakkan diri. Dengan fenomena tersebut, Bai Xiaojun pun mulai menyadari jika kekuatannya kini masih belum cukup untuk memurnikan pil vitalitas, sehingga dia harus mencari cara agar meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu.
Lalu tiba-tiba Bai Xiaojun mendengar teriakan orang yang merindukannya yang suaranya sendiri sangatlah familiar. Dan ternyata itu adalah Xu Baochai dan Zhang Dahai. Di sini Zhang Dahai tetap memanggil Bai Xiaojun sebagai Jiupang atau gendut ke-9 dari dapur pengapian. 我这不是回来了吗？再也不走了。我想你呀。好了好了。 Selanjutnya datang lagi seorang senior Bai Xiaojun dari dapur pengapian dulu. Namun Ye Zhang merasa asing karena tidak ada murid dapur pengapian yang bertubuh seksi seperti wanita itu. Dia pun lalu menjelaskan jika dia adalah gendut ketiga yang bernama Jingrou yang kini menjadi seksi berkat latihan dari tetua Shu. 完全认不出了。你就不认得我了啊？不就是被师傅磨砺的狠了点吗？你是陈清柔，这变化也太大了。 Kemudian datang pula seorang pria yang penuh kenangan bersama Bai Xiaojun dulu, siapa lagi kalau bukan Hou Yunfei, di mana dia adalah kakak dari Hou Xiaomei yang pernah menjadi murid paling berbakat. 就怕 欢迎白师叔，欢迎。 Pada malam harinya, mereka pun berkumpul sambil minum anggur untuk merayakan kembalinya Bai Xiaojun. Jingrou dan Zhang Dahai mengingat kembali jika mereka terakhir kali minum bersama adalah ketika Bai Xiaojun baru dibawa oleh Li Qinghou ke sekte Lingxi. 好久没和大家聚在一起喝酒了。 Mereka pun melanjutkan gurauan mereka ketika di dapur pengapian dulu yang penuh dengan kenangan, yang mana mereka bisa bebas makan sepuasnya dengan mencuri bahan milik para tetua, yang tentu saja mereka memiliki trik khusus agar para tetua tidak curiga. 还有这句呢，灵珠剔骨留3分， 灵州多掺水。 边角主杆不能碰，切肉下狠刀。 Di situ, Zhang Dahai mulai teringat dengan sosok Ye Zhang dari sekte aliran darah. Dia memberitahu Bai Xiaojun jika Ye Zhang pernah melakukan kunjungan ke sekte Lingxi sambil memamerkan kekuatannya bahwa dia bisa mengetahui segala rahasia sekte Lingxi termasuk trik pencurian dapur pengapian. Bai Xiaojun tentu saja hanya tersenyum sambil berpura-pura bodoh. 那可不就是我吗？ Tak hanya itu, Bai Xiaojun juga masih ingat betul jika mereka bisa masuk ke gerbang dalam adalah karena mereka dihukum oleh ketua sekte akibat melakukan bisnis di ujian murid gerbang luar. 舍弃无用之物，成就修。这要不是咱一起堵的山门，我都。 Tapi yang membuat Bai Xiaojun benar-benar rindu adalah masakan ayam ekor roh yang dulu bisa dia tangkap secara ilegal sehingga membuatnya berkali-kali menerima hukuman. Hou Yunfei kemudian berterima kasih kepada mereka karena telah membuat hidupnya jadi berubah. Begitu juga dengan Xu Baochai yang berterima kasih kepada Bai Xiaojun karena dulu pernah mengajarnya sehingga sekarang bisa menjalin hubungan persahabatan. 云飞3生有幸，才能与你们情交莫逆。那我也得感谢。 Tak lama kemudian datanglah gendut kedua yaitu Pang Er yang kebetulan membawa ayam ekor roh dari Li Qinghou untuk pesta mereka. Secara bersamaan Hou Xiaomei juga datang untuk bergabung dengan mereka. 还是李叔和二胖。点心哦。小妹有心了。 Sambil membakar ayam ekor roh, Zhang Dahai mengungkapkan kekagumannya tentang Bai Xiaojun yang barbar sehingga dijuluki sebagai iblis pencuri ayam. Tapi Jingrou dibuat kesal karena dia juga pernah dihukum karena difitnah telah membantu Bai Xiaojun mencuri ayam ekor roh. 我被师尊教训的可惨了。为我们共患难的友情，干杯！ Tanpa disengaja, Bai Xiaojun dan Zhang Dahai memegang kendi anggur yang sama yang membuat Zhang Dahai langsung menantang Bai Xiaojun untuk memperebutkan kendi. Bai Xiaojun pun meladeni ajakan Zhang Dahai dan duel pun dimulai. 大师兄要是不服气，那师兄的身手不错啊。瞧着。 小心！
当心！我要，赢了！ Melihat Bai Xiaojun yang begitu responsif, membuat Zhang Dahai tersadar jika dia terlampau jauh dari Bai Xiaojun yang merupakan murid terkuat Sekte Lingxi. Zhang Dahai lalu menyuruh Hou Yunfei untuk melanjutkan perebutan kendi. Hou Yunfei pun dengan senang hati meladeninya dan duel pun dimulai. 韩师弟，接招！ Dan lagi-lagi Bai Xiaojun terbukti lebih tangkas dari mereka dan Hou Yunfei pun mengakui hal itu. Namun tiba-tiba Hou Xiaomei menghunuskan pedangnya untuk menyerang Bai Xiaojun. 别小看我，看招！ Hou Xiaomei seketika saja bisa menghancurkan kendi tersebut dan mendapat pengakuan dari Bai Xiaojun. Tetapi Hou Xiaomei tidak puas karena dia sudah tahu jika Bai Xiaojun selalu mengalah kepadanya. Hou Xiaomei lalu bertekad untuk tidak lagi menjadi beban kakak seniornya, apalagi di perang besar yang akan terjadi. Bai Xiaojun pun kemudian menggandeng tangannya seraya menyerukan semangat juang demi kemenangan Sekte Lingxi. 可大战将至，我不想再做你们的包。 守护宗门，并肩战斗，守护宗门。好，小妹。 Keesokan harinya di Sekte Aliran Darah terlihat leluhur Song dan leluhur Wuji yang membaca formasi dari Sekte Lingxi untuk menentukan strategi Sekte Aliran Darah dalam perang nanti. Yang pasti leluhur Song tidak mau bertindak secara brutal begitu saja. 再做营救打算，这是投鼠忌器。 Sedangkan di puncak tengah terlihat Song Junwan yang mengkhawatirkan Ye Zhang karena dia tidak kunjung kembali dari perjalanannya di Sekte Lingxi. Ye Zhang,你到底在哪儿？ Kembali ke tempat Bai Xiaojun, Hou Xiaomei mulai bangun dari tidurnya dan melihat Bai Xiaojun yang sedang berdiri mematung sambil memandangi pintu teleportasi. Ternyata Zhang Dahai bersama yang lainnya telah berangkat menuju garis depan peperangan. Zhang Dahai berpesan kepada Bai Xiaojun agar menjaga diri baik-baik karena dia adalah kunci utama dari Sekte Lingxi. Zhang Dahai juga meminta satu permintaan agar Bai Xiaojun membawakannya anggur di pemakamannya nanti jika dia telah mati. 但师兄我不同，只是个没事，就像灶房的火。 绝对不能熄！一战，我冲前头，能为守护下天赋的粗人，这宗门洒了一腔热血，这辈子就没白活。 Bai Xiaojun mulai termenung tentang bagaimana caranya dia bisa menghentikan peperangan jika nyawanya sendiri bahkan terancam. Bai Xiaojun merenungi lagi jika orang-orang yang menyayangi Bai Xiaojun telah berusaha melindunginya sehingga dia harus melindungi mereka juga dengan menghentikan peperangan. Bai Xiaojun bertekad tidak akan peduli walaupun dia menyinggung dua sekte sekaligus di waktu yang bersamaan. Pada suatu hari, peperangan semakin dekat saja. Kini tibalah waktu bagi kelompok murid keempat untuk berangkat. Mereka semua berkumpul di pintu teleportasi menunggu instruksi dari tetua. 快看，那是白氏叔，有理啊！是别出招。 Mereka semua lalu dikejutkan dengan datangnya Bai Xiaojun. Para murid yang melihat Bai Xiaojun sontak saja mendekatinya sambil mencari perlindungan kepada Bai Xiaojun. Bai Xiaojun terlihat begitu senang melihat murid-murid itu berbahagia. Tak lama kemudian, tetua pun mengaktifkan teleportasi. 灵虚宗第4批传送，好，
大家就一起跟着我。送大阵起！ Di sini, para murid terlihat khawatir tidak bisa melewati teleportasi karena kultivasi mereka yang tidak tinggi. Berbeda dengan Shangguan Tianyou yang begitu congkak menghina mereka sebagai penakut. 肉身根本扛不住传送吧？老祖保佑！听说修为不够的，怕什么？我们灵气宗没有怂的。老祖保佑！ Di sini, Bai Xiaojun merasakan betul kecemasan Hou Xiaomei dilihat dari ekspresinya. Bai Xiaojun kemudian menggandeng tangannya dan mencoba untuk menenangkan Hou Xiaomei. Dan pintu teleportasi pun membawa mereka. Mereka semua pun berangkat tak terkecuali para tetua dari Tianqiao Utara. Kita akan diperlihatkan berbagai puncak yang mengaktifkan teleportasi menuju titik mereka masing-masing. Sesampainya di dekat perbatasan, Bai Xiaojun tetap menenangkan Hou Xiaomei agar tidak merasa takut. Tapi ternyata yang merasa takut itu bukan hanya Hou Xiaomei, melainkan kebanyakan murid di sekitar Bai Xiaojun. Oleh karena itu, Bai Xiaojun pun mengeluarkan aura positif yang ia sebarkan ke seluruh murid. 这场战争真能扛住吗？大家不用担心。 先调息灵气。你们啊，就是不够相信。 Bai Xiaojun lalu menyemangati mereka dengan kata-kata motivasi supaya mereka percaya bahwa mereka adalah murid senior yang memang pantas berjuang. Tetapi mereka bukannya percaya diri, melainkan malah percaya kepada kekuatan Bai Xiaojun. 也是。 我们都被锻炼出来了，还怕什么呀？白师叔，我们相信你。没错，白师叔，有你在，我们无所畏惧。有白师叔在，咱们还怕啥呀？好好好。 Melihat Bai Xiaojun yang menyemangati rekan-rekannya itu, Hou Xiaomei pun membantu Bai Xiaojun dengan mengatakan bahwa semua murid memiliki tugas berjuang di garis depan. Berbeda dengan Bai Xiaojun karena dia memiliki tugasnya sendiri, yaitu membunuh Ye Zhang. 宗门是咱们共同的家，我等虽然宗门重任，我们怎能让他有后顾之忧？一战，我相信，有了这股修为有限，却也该竭尽全力，拼死一战。守卫宗门。 Tapi tak lama setelah itu, Tianyou lagi-lagi mematahkan semangat mereka dan menghina jika Bai Xiaojun terlalu sombong di depan para junior. Tianyou menegaskan kalau Ye Zhang itu akan menjadi tugasnya, bukan Bai Xiaojun. Lalu kemudian datanglah tetua Zhou yang menyampaikan pesan dari leluhur bahwa mereka akan dibagi lagi ke beberapa titik di lingkaran keluarga Luo Chen, yaitu Tianyou ke Gunung Jingfeng dan memimpin formasi ketiga. Begitu juga dengan Zhou Xinji yang akan memimpin formasi ketiga di Gunung Xiangyun. 你将作为第三阵天骄。 清风山三大筑基阵法中，江云山第三阵的主导者，妖阵的核心主导者，弟子得令。 Sedangkan untuk Bai Xiaojun, dia ternyata tidak mendapat bagian di lingkaran manapun yang membuat Tianyou merasa senang karena Bai Xiaojun sudah tidak dianggap. Tetapi tetua Zhou menambahkan kalau Bai Xiaojun akan ditugaskan di bagian wilayah pusat, yaitu Gunung Zhongdao. Hal itu dikarenakan Bai Xiaojun adalah satu-satunya tetua yang memiliki energi surgawi. 本应如此，白师叔天道山大阵，众道山。小纯，谨遵掌门之道筑基，唯有众道山才是合师叔啊！ Bai Xiaojun kemudian melangkah mengikuti tetua Zhou.
Hou Xiaomei hanya bisa ikhlas berpisah sementara waktu karena Pei Xiaojun memang adalah kunci utama peperangan ini. 小妹，你这是？小妹，你自己。 Hou Xiaomei memaksa Pei Xiaojun agar segera pergi dan tidak usah mengkhawatirkannya. Pei Xiaojun pun hanya tersenyum saja sambil mengucapkan salam juang kepada Hou Xiaomei. Tapi sebelum itu, Pei Xiaojun menitipkan Tiedan dulu kepadanya. Dan perjalanan Pei Xiaojun pun dimulai. 小春哥哥，我们一起加油！ Hou Xiaomei kemudian menyemangati rekan-rekannya itu agar berjuang demi sekte Lingxi. Sedangkan di sisi lain terlihat Tetua Shu dan Li Jinghou yang bersiap-siap menuju peperangan. Tetua Shu merasa yakin dengan keputusan leluhur yang menempatkan Pei Xiaojun ke inti pertahanan sekte-sekte. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun berpisah menuju titik masing-masing. 答应我，照顾好自己。 那么，师兄，俺归来。 Pei Xiaojun dan Tetua Zhou melewati titik pesisir selatan di mana dia melihat Ji tertinggi yaitu Ji Ungu. Di formasi tersebut terlihat beberapa ilmu bela diri yang ternyata bisa disatukan. Tak hanya itu, Pei Xiaojun juga pertama kalinya melihat boneka tingkat tinggi di sekte Lingxi. Tetua Zhou lalu menjelaskan kalau di peperangan ini sekte Lingxi akan mengungkap semua kekuatan yang dirahasiakan. 无论宗门有多少不为人知的秘密，战车，从未见过的巨石傀儡，秘密，此战都会揭晓。 Mereka pun sampai di Gunung Zhongdao. Di situ terlihat beberapa praktisi tingkat tinggi yang bersiap mengaktifkan inti pertahanan. Dan yang mengejutkan adalah inti pertahanan itu akan dipimpin langsung oleh Pei Xiaojun. Tetua Zhou berharap penuh supaya inti pertahanan itu bisa diaktifkannya. Tanpa membuang waktu lagi, Pei Xiaojun pun memulai aksinya. 你说的没错，但这里主要职位，你是导，我一个人，只能你白小纯一人独镇中之阵。此处独立山巅，乃 结阵。 Sedangkan tak jauh dari perbatasan, terlihat pihak sekte aliran darah yang perlahan mulai mendekati perbatasan. Di situ nampak beberapa putra darah dari berbagai puncak yang sudah berkumpul kecuali Ye Zhang. Sementara di belakang sana terlihat leluhur Song yang mulai meredup semangatnya dengan tidak adanya Ye Zhang anak angkatnya. Karena dia berpikir jika yang bisa mengimbangi kekuatan dan kelicikan Pei Xiaojun itu hanyalah Ye Zhang seorang. 叶藏，那便是少了一份生存，缺了血子，就少了一股力量。 Song Junwan kemudian menenangkan leluhur Song karena dia yakin bahwa Ye Zhang akan hadir di peperangan tepat waktu. Kini mereka sudah semakin dekat dengan perbatasan sehingga para binatang iblis dan boneka mayat segera dilepaskan. 戒了，好好准备。
Kembali ke inti pertahanan, terlihat Bai Xiaojun yang mengakui kehebatan dari formasi pertahanan ini. Dia telah kehilangan banyak energi spiritual, tapi beruntungnya dia dibantu oleh praktisi lain. Tak ingin berlama-lama, Bai Xiaojun pun meledakkan kekuatannya. 身法化身，大概也很难坚持。中道山大阵，那个家伙居然做到了。 Bai Xiaojun berhasil mengaktifkan inti pertahanan tersebut yang membuat semua orang menjadi kagum. Tak terkecuali para tetua pula, di mana inti pertahanan yang seharusnya membutuhkan 3 praktisi kini bisa diaktifkan oleh Bai Xiaojun seorang diri. Tak lama kemudian, Gunung ke-9 menampakkan dirinya bersamaan dengan munculnya leluhur tertua sekte Lingxi. Para tetua pun sontak memberi penghormatan. Leluhur tertua lalu memberikan pidatonya yang berkumandang keras memenuhi telinga. Pidato tersebut berisi kematian akan menghantui mereka, bahkan gunung-gunung pun bisa menjadi debu. Tapi peperangan ini adalah penentuan dalam kuat tidaknya sekte Lingxi. Peperangan ini juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sekte Lingxi tidak akan pernah tunduk kepada sekte manapun. 整个修真界知晓，关乎我灵犀宗存亡。这一点，我灵犀宗哪怕站着死。 Setelah pidato itu dikumandangkan, kita akan diperlihatkan dengan munculnya roh dengan berbagai bentuk setelah Bai Xiaojun mengaktifkan inti pertahanan Gunung Zhongdao. Di situ, Bai Xiaojun berhasil membentuk roh raksasa yang menyerupai dirinya, di mana roh tersebut terlihat benar-benar sangat perkasa. Sorot mata Bai Xiaojun seakan sudah siap untuk melangsungkan peperangan. Dan part ini pun bersambung.